Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Dr. Murianti MA di mata kuliah Metodologi Penelitian Sosial. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis penelitian. Oke, kita awali ya pembahasan pertama tentang ragam penelitian. Penelitian itu sangat beraneka ragam yang bisa dilihat dari berbagai perspektif. Yang pertama itu paradigma keilmuan, yang kedua bidang ilmu, yang ketiga proses pembentukan ilmu, yang keempat bentuk data, yang kelima strategi, dan yang keenam adalah konteks historis penelitian. Yang pertama, ragam penelitian menurut paradigma keilmuan. Menurut Muhajir 1990, terdapat 3 macam paradigma keilmuan yang berkaitan dengan penelitian. Yang pertama adalah positivisme, yang kedua adalah rasionalisme, yang ketiga adalah fenomenologi. Nah, positivisme adalah kerangka teori yang dirumuskan secara spesifik mungkin dan menolak ulasan meluas yang tidak relevan. Rasionalisme adalah konseptualisasi teoritik sebagai grand teori atau grand konsep yang sangat diperlukan. Sementara itu, fenomenologi adalah kerangka teori sebelum penelitian tidak diperkenankan hasil penelitian dapat menjadi produk artifisial, jauh dari sifat naturalnya. Artinya dia lebih natural ya dalam proses penelitiannya. Ragam penelitian menurut bidang ilmu. Secara umum, ilmu-ilmu dapat dibedakan menjadi ilmu dasar dan ilmu terapan. Ilmu dasar terkait dengan ilmu-ilmu di Fakultas MIPA ya, jadi penelitiannya banyak terkait dengan eksak. Ilmu terapan juga banyak beraneka ragam dari ilmu-ilmu teknik, kedokteran, teknologi pertanian, ekonomi. Biasanya kalau yang penelitian dasar itu disebut basic research, sementara penelitian terapan itu disebut dengan applied research yang menghasilkan terapan dari apa yang diperoleh dari ilmu-ilmu dasar tersebut. Ragam penelitian menurut pembentukan ilmu. Yang ketiga ya, bahwa ada dua cara yang dilakukan, yaitu penelitian induktif atau penelitian deduktif. Yang keempat, ragam penelitian menurut bentuk datanya yang terbagi menjadi dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kualitatif tidak menggunakan angka tetapi lebih naratif ya, yang itu berasal dari observasi dan wawancara. Sedangkan penelitian kuantitatif itu berdasarkan data di lapangan kemudian diolah menjadi hasil statistik. Kemudian yang kelima, ragam penelitian menurut strategi. Penelitian menurut strategi ini terbagi menjadi 4, yaitu penelitian opini, penelitian empiris, penelitian kearsipan, dan penelitian analitis. Penelitian opini, di mana peneliti itu mencari pandangan, persepsi atau orang-orang terhadap suatu permasalahan, sehingga bisa membentuk opini dari orang-orang yang dikaji. Penelitian empiris itu biasanya berupa studi kasus, studi lapangan, studi laboratorium, yaitu benar-benar kasusnya terjadi di lapangan. Kemudian penelitian kearsipan itu biasanya dia menggunakan data sekunder ya. Data sekunder itu berupa buku-buku, kemudian arsip, peninggalan-peninggalan bersejarah dan sebagainya. Kemudian ragam penelitian menurut konteks historisnya dibagi menjadi penelitian kuantitatif, kualitatif, emansipatoris, feminis, dan penelitian postmodernis. Ragam penelitian menurut para ahli ini saya kutip dari buku yang saya sampaikan ya. Yang pertama ada Suharsimi Arikunto, Sumadi Suryabrata, Yin, dan M. Idrus. Arikunto menyatakan bahwa penelitian dengan pendekatan longitudinal, yaitu satu objek penelitian dilihat bergerak sejalan dengan waktu, dan yang penelitian dengan pendekatan penampang silang atau cross-seksional, yaitu banyak objek penelitian yang dilihat dalam satu waktu yang sama. Ragam penelitian menurut Sumadi Suryabrata ada 9 kriteria ya. Ada historis, deskriptif, perkembangan, kasus atau lapangan, korelasional, eksperimental, kemudian kausal komparatif, dan tindakan. Sementara itu penelitian menurut Yin itu ada eksperimen, ada penelitian deskripsi atau survei, ada analisis kearsipan, historis, dan studi kasus. Sedangkan menurut M. Idrus itu ada dibagi menjadi beberapa bentuk ya. Menurut bidangnya itu ada pekerjaan sosial, administrasi, sejarah, ekonomi, pendidikan, psikologi, dan seterusnya. Menurut tempatnya ada lab, ada lapangan, ada masyarakat. Tujuannya ada eksploratif, pengembangan, dan verifikasi. Menurut pemakainya ada peneliti murni, ada terapan. Menurut tarafnya ada deskriptif dan
inferensial menurut pendekatannya, ada cross seksional, longitudinal, dan eksperimen. Melihat banyaknya ragam penelitian itu, yang perlu kita lihat bahwa syarat suatu penelitian yang akan dilakukan itu ada dua ya. Yang pertama adalah sistemik, yaitu kita menyusun proposal, kemudian memenuhi prosedur yang ada, yang itu membuat mudah gitu loh kita turun ke lapangan. Kemudian yang sebaiknya penelitian itu objektif, karena dia melihat kondisi benar-benar di lapangan, jadi tidak subjektif. Walaupun terkadang subjektivitas dari peneliti itu susah dihilangkan ya, karena memang terkadang dia berada dan menjadi subjek dari penelitian itu. Tapi yang disarankan adalah penelitian itu bisa bersifat objektif. Jenis penelitian berdasarkan tujuan itu terbagi menjadi 3 ya: penelitian eksploratif, penelitian deskripsi, dan penelitian eksplanasi. Eksploratif di mana suatu penelitian itu menjawab pertanyaan what. Jadi di sini ada gambaran dasar tentang topik yang akan dibahas, mengeneralisasi sebuah gagasan. Sementara itu penelitian deskripsi itu lebih menjawab pertanyaan who, siapa, dan how, bagaimana. Sehingga isinya itu adalah gambaran tentang situasi, kemudian informasi dasar, seperangkat kategori, dan mungkin klarifikasi atau klasifikasi dari suatu fenomena yang diteliti. Eksplanasi itu lebih mengkaji why, jadi menjawab pertanyaan mengapa. Jadi penelitian ini lebih secara akurat karena dia menjelaskan secara rinci, menghubungkan topik ini dengan topik yang lain, dan bahkan bisa membangun sebuah teori yang baru atau dia bisa membuktikan teori yang digunakan. Oke teman-teman, saya kira itu ya penjelasan pertemuan kali ini tentang jenis-jenis penelitian yang memang sangat beraneka ragam dan tergantung dari kita tuh mau meriset apa dan kita mau apa sih tujuan dari riset kita. Biasanya kalau untuk skripsi itu deskripsi itu saya kira sudah cukup ya, karena di situ menggambarkan dan menggunakan teori dan menghubung-hubungkan peristiwa, dan teman-teman menghasilkan sebuah kesimpulan dari skripsi yang sudah diperoleh dari hasil penelitian yang sudah diperoleh di lapangan. Oke, saya kira itu. Silahkan kalau ada pertanyaan disampaikan di WA group. Kalau masih pengen lebih lengkap lagi, silahkan baca-baca di buku yang sudah saya share kemarin ya. Kalau misalnya sudah tidak mencukupi, bisa cari di Google Scholar atau di situs-situs yang jurnal-jurnal kekinian ya tentang penelitiannya. Oke, saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Kurang lebih minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.